Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pisau? Benda itu terbuat dari baja yang dingin, permukaannya hening, dan bilahnya tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah bergejolak, tidak pernah mengeluarkan suara bising, dan selalu tampak tenang. Namun justru di dalam ketenangan yang sunyi itulah, pisau menyimpan potensi paling mematikan dan paling efisien di dunia. Kini, mari kita melihat diri kita sendiri. Seberapa sering kita merespons masalah dengan kebisingan, kita berteriak saat marah, kita merengek saat khawatir, kita membuat keributan saat mencoba membuktikan diri kita. Kita mengira kekuatan sejati harus ditampilkan melalui arogansi, kecepatan atau volume suara. Kita semua ingin menjadi sosok yang kuat, yang disegani, yang mampu menaklukkan tantangan terbesar dalam hidup. Kita ingin menjadi seorang yang berkuasa atas nasib kita. Video ini akan membawa Anda masuk ke dalam filosofi yang dianut oleh para jenderal perang terbaik, para pebisnis paling sukses, dan para filsuf paling bijaksana. Kekuatan tenang tapi mematikan. Ini bukan tentang menjadi agresif. Ini bukan tentang menjadi seorang penyendiri yang misterius. Show ini adalah tentang mengolah ketenangan batin menjadi senjata strategis yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Ini adalah tentang bagaimana kita dapat menjadi seperti air yang tampak, tenang di permukaan, tetapi mampu menghancurkan batu karang dengan kesabaran dan konsistensi yang tak terbatas. Jika Anda lelah menjadi seorang yang reaktif, yang mudah terpancing emosi, dan yang kekuatannya selalu terbuang percuma, maka siapkan diri Anda. Kita akan menyelami cara menguasai seni diam yang mampu menghasilkan dampak yang dahsyat. Bagian pertama, psikologi ketenangan. Mengapa kebisingan adalah kelemahan? Mengendalikan badai di dalam diri. Filosofi tenang tapi mematikan berakar pada pemahaman psikologis yang mendalam. Kebisingan emosi adalah pintu gerbang kelemahan. Ketika kita bereaksi secara emosional, entah itu kemarahan yang meledak, kekecewaan yang dramatis, atau kegembiraan yang berlebihan, kita memberikan informasi gratis kepada dunia dan terutama kepada pesaing atau musuh kita. Sosok yang tenang ibarat sebuah benteng yang tidak menunjukkan getaran saat diserang. Di dalam benteng itu, pikiran bekerja dengan jernih, memproses data tanpa distorsi dari amarah atau ketakutan. Orang yang mudah panik dan berteriak menunjukkan kepada kita dengan jelas titik lemahnya. Dia sedang kehilangan kendali. Saat Anda melihat seseorang bereaksi berlebihan terhadap kritik, Anda tahu bahwa harga dirinya sedang rapuh. Saat Anda melihat seseorang merayakan kemenangan kecil dengan terlalu berisik, Anda tahu bahwa dia masih haus pengakuan. Sebaliknya, seseorang yang tenang, bahkan ketika menghadapi berita terburuk, tidak memberikan petunjuk apapun. Dia memaksa lawan untuk terus menebak, dan rasa ketidakpastian ini seringkali jauh lebih mematikan daripada ancaman yang nyata. Fenomena air dan batu karang. Mari kita ambil pelajaran dari alam. Ada dua elemen yang sering dikaitkan dengan kekuatan, air dan batu karang. Kita sering menganggap batu karang sebagai simbol kekuatan karena ia keras, masif dan tidak bergerak. Namun batu karang sekeras apapun, suatu hari akan hancur oleh serangan yang konsisten. Air di sisi lain tampak lemah. Ia lentur, tidak berbentuk, dan selalu mencari tempat yang paling rendah. Tetapi air memiliki kekuatan yang luar biasa, kesabaran abadi dan adaptabilitas total. Air bisa mematikan melalui banjir yang dahsyat, atau melalui tetesan yang konsisten. Tetesan air yang jatuh terus-menerus di tempat yang sama akan melubangi batu karang, yang paling keras sekalipun. Filosofi tenang tapi mematikan mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, lentur dalam menghadapi perubahan, konsisten dalam usaha, dan tenang di permukaan, namun menyimpan energi kinetik yang luar biasa untuk tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Kekuatan Anda tidak terletak pada kekerasan reaksi Anda, melainkan pada kehalusan strategi Anda. Bagian kedua, seni observasi mendengar dengan mata batin, membiarkan orang lain berbicara. Prinsip kedua dari ketenangan yang mematikan adalah seni mendengarkan dan observasi. Orang yang tenang dan tidak banyak bicara memiliki keuntungan luar biasa dalam setiap interaksi sosial. Mengapa? Karena sebagian besar orang terobsesi untuk didengarkan, untuk membuktikan diri mereka, dan untuk mengisi keheningan dengan kata-kata. Ketika Anda diam, Anda menciptakan ruang kosong yang secara naluriah ingin diisi oleh orang lain. Mereka akan berbicara lebih banyak, mengungkapkan lebih banyak informasi, dan pada akhirnya, mereka akan tanpa sadar membongkar rencana dan kelemahan mereka sendiri. Bayangkan sebuah negosiasi bisnis. Pihak yang paling banyak berbicara seringkali adalah pihak yang paling banyak memberikan konsesi
Pihak yang tenang, yang hanya mengajukan pertanyaan kunci dan membiarkan keheningan mengambil alih, seringkali adalah pihak yang mengendalikan alur pembicaraan. Mereka membiarkan kecemasan pihak lain yang mengisi keheningan itu. Goreng mendaran dan pola. Ketenangan menciptakan ruang untuk observasi tajam. Ketika pikiran Anda tidak disibukkan dengan menyusun kata-kata atau merespons emosi, mata Anda bebas untuk melihat pola dan data yang tersembunyi. Anda tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi Anda melihat bagaimana itu dikatakan. Anda memperhatikan bahasa tubuh yang kontradiktif, nada suara yang tidak selaras dengan kata-kata, dan kebohongan kecil yang tersembunyi di balik senyuman. Sosok yang tenang mengumpulkan data ini, menyimpannya dalam pikiran yang jernih, dan menggunakannya untuk menyusun strategi yang tak terduga di masa depan. Tindakan mereka di kemudian hari tidak terasa seperti reaksi, melainkan seperti kepastian yang sudah diramalkan berdasarkan data yang mereka kumpulkan saat semua orang sibuk berteriak. Filosofi ini mengajarkan, jadilah pengumpul informasi yang diam, bukan penyebar opini yang berisik. Bagian ketiga, tindakan yang terlambat tapi tepat. Pisau tersarung dalam senyum. Seni perang Tiongkok memiliki sebuah strategi kuno yang dikenal sebagai pisau tersarung dalam senyum, Xiaoli Kang Dao. Ini adalah strategi di mana Anda tampil ramah, bersahabat, dan tidak mengancam, seperti senyum sementara Anda diam-diam, mempersiapkan serangan yang mematikan seperti pisau yang tersembunyi. Kekuatan yang tenang tidak terburu-buru. Ia menunggu momen yang paling optimal. Kebanyakan orang melakukan kesalahan dengan menyerang terlalu cepat, di saat emosi mereka sedang memuncak, sehingga serangan itu mudah dibaca dan dilawan. Orang yang tenang sebaliknya, menunggu sampai lawan mereka mencapai titik kelelahan atau titik buta. Efisiensi tanpa drama. Tindakan dari sosok yang tenang selalu efisien dan final. Bayangkan seorang penembak jitu. Mereka tidak membuang peluru sembarangan. Mereka berdiam diri untuk waktu yang lama, menenangkan napas, mengukur angin, dan menunggu satu-satunya momen di mana target mereka paling rentan. Ketika mereka bertindak, peluru yang dilepaskan adalah hasil dari perhitungan yang dingin dan akurat, dan dampaknya sering kali-sekali pukul langsung menghancurkan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Keputusan yang tenang, yang diambil setelah observasi mendalam, adalah keputusan yang paling kecil. Kemungkinannya untuk ditarik, kembali atau disesali. Dalam dunia kerja, ini berarti tidak perlu berdebat dalam rapat, cukup amati alur politiknya, simpan data, dan presentasikan solusi Anda yang matang pada waktu yang tepat. Dalam hubungan, ini berarti tidak perlu membalas setiap kata-kata yang menyakitkan. Cukup simpan energi Anda dan gunakan untuk membuat keputusan besar yang mengubah arah hidup Anda secara permanen, tanpa drama, tanpa penyesalan. Kekuatan mematikan di sini bukan berarti harus melukai orang lain, tetapi berarti efek yang final menciptakan perubahan yang tidak dapat dibalikkan, baik dalam hidup Anda sendiri maupun dalam persaingan. Bagian keempat, bagaimana mengembangkan ketenangan yang mematikan? Latihan mengendalikan reaksi pertama. Ketenangan yang mematikan bukanlah sifat bawaan. Itu adalah keterampilan yang harus dilatih setiap hari. Latihan pertama adalah mengendalikan reaksi pertama Anda. Ketika seseorang mengkritik Anda, ketika Anda menghadapi kegagalan, atau ketika Anda merasa gembira yang luar biasa, naluri pertama kita adalah bereaksi dengan cepat. Latihan yang dapat kita terapkan adalah jeda 3 detik. Ketika emosi memuncak, paksa diri Anda untuk diam selama 3 detik. 3 detik ini terasa seperti keabadian. Dalam jeda yang singkat itu, Anda akan berhasil memutus sambungan antara emosi pemicu dan respons impulsif. 3 detik adalah waktu yang cukup bagi pikiran rasional Anda untuk mengambil alih dari otak reptil Anda yang didominasi oleh emosi. Ini adalah momen di mana Anda memutuskan, apakah saya akan menjadi korban dari emosi saya atau master dari tindakan saya? Menuliskan emosi dan rencana. Orang yang terlihat tenang di luar seringkali melakukan pekerjaan mental yang intens di dalam. Mereka tidak menekan emosi, mereka menyalurkan dan memprosesnya dalam keheningan. Salah satu teknik paling efektif adalah menulis jurnal emosi dan strategi. Ketika Anda marah, frustrasi, atau cemas, jangan melampiaskannya kepada orang lain. Ambil pulpen dan kertas dan tuangkan semua emosi mentah itu. Begitu emosi itu keluar, otak Anda akan merasa lega, dan Anda dapat segera beralih dari fase emosional ke fase strategis. Setelah menuliskan emosi, tuliskan rencana tindakan yang dingin dan logis. Misalnya, emosi. Saya marah karena proyek saya ditolak di depan umum. Strategi tenang. Tapi mematikan. 1.
Saya akan diam dan mendengarkan semua kritik hingga selesai. 2. Saya akan meminta waktu 1 hari untuk menganalisis data penolakan tersebut. 3. Saya akan menyusun ulang proyek berdasarkan kelemahan yang mereka ungkapkan dan menyajikannya kembali dengan data yang lebih kuat. Dengan melakukan ini, Anda mengubah kemarahan yang merusak menjadi energi strategis yang konstruktif. Ketenangan Anda di luar mencerminkan badai yang telah Anda proses dan ubah menjadi rencana aksi di dalam diri Anda. Menjaga aura misterius. Tirexir, ketenangan yang mematikan selalu diselimuti aura misterius dan tidak terduga. Jangan pernah mengungkapkan semua kartu Anda. Ketika orang lain tidak tahu persis apa yang Anda pikirkan, apa rencana Anda selanjutnya, atau seberapa dalam keahlian Anda, mereka akan cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan Anda. Mereka tidak akan meremehkan, dan mereka akan selalu berasumsi bahwa di balik ketenangan itu, ada perhitungan yang sedang berjalan. Inilah kekuatan kontrol diri dan diskresi. Ini adalah bagaimana Anda menjadi seperti pisau yang tersarung dalam sarungnya. Tidak terlihat, tidak berisik, tetapi semua orang tahu bahwa ia siap dan mampu melakukan tugasnya dengan sempurna pada saat yang paling dibutuhkan. Kekuatan tenang, tapi mematikan adalah pilihan yang memberdayakan. Pilihan untuk tidak lagi menjadi boneka yang ditarik oleh benang emosi. Pilihan untuk tidak lagi menghamburkan energi Anda pada hal-hal sepele. Ini adalah panggilan untuk menjadi master atas diri Anda sendiri. Sejak hari ini, setiap kali Anda merasa ingin bereaksi, ingatlah pisau yang sunyi. Setiap kali Anda merasa ingin berteriak, ingatlah air yang sabar. Ada 3 detik, amati, analisis, dan ketika Anda bertindak, pastikan itu adalah tindakan yang tepat. Waktu dan mematikan dalam arti kata. Yang paling positif, yaitu tindakan yang menciptakan dampak besar dan final bagi kemajuan hidup Anda. Tinggalkan kebisingan. Kuasai keheningan. Jadilah kekuatan yang tak terbantahkan yang bergerak dalam senyap. Sudahkah Anda memutuskan apa tindakan mematikan pertama yang akan Anda ambil hari ini setelah menguasai jeda 3 detik itu? Ceritakan kepada saya dan mari kita mulai perjalanan ini bersama.